Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Purwanto, NRP 46, bersama dengan teman saya, Hanal Stasabila, yaitu NRP 34. Kami dari D4 Teknik Mekatronika B ingin memaparkan tentang proyek akhir praktikum kendali adaptif dengan judul Model Reference Adaptive PID Control Algorithm for a Tank System. Kami ambil dari sebuah paper Yuhan 2020 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Farida Gamar, STMT. Okay, next is content. Konten yang akan kami bahas dalam video ini yaitu yang pertama ada introduction, number 2 modeling of the two-tank system, number 3 is demo, simulation and result. Okay, first time is introduction. First introduction. Okay, project ini menjelaskan perancangan pengendalian adaptif berdasarkan MRA PID yaitu Model Reference Control PID. Untuk menstabilkan proses dua tangki ketika variasi besar dari parameter dan gangguan eksternal mempengaruhi sistem loop tersebut. Oke, untuk desain papernya yang kami rujuk yaitu seperti tampil pada gambar dari sebuah jurnal internasional Electrical and Computer Engineering. Oke, next is modeling of the two-tank system. Sistem level cairan dua tangki dipilih sebagai suatu yang akan kontrol, itu plan-nya. Karena memang demikian sistem pengendalian inherent tidak stabil. Sistem dibuat dari dua tangki yang dipasang di atas sebuah reservoir, yaitu memiliki fungsi sebagai elemen penyimpanan cairan. Bisa lihat dengan nama basin tadi. Kemudian dua tangki bergantung pada keadaan interaksi cairan antar tangki menunjukkan non-linear. Diagram blok disederhanakan dan proses tersebut contoh pada gambar di samping. Lihat bloknya ada pump, tangki 1, tangki 2, dan beta itu merupakan katupnya, lebar katup. Oke, next is pemodelan plan. Model plan kita langsung aja untuk lebih memperjelasnya, kita pindah ke papernya aja, desain model referensi. Menggunakan MRAC ya. Perlu diketahui bahwa MRAC itu merupakan sebuah sistem kendali adaptif di mana hasil keluarnya nanti dibandingkan dengan model referensi. Jadi nanti kita memberikan model referensi tambahan di dalam bloknya sehingga keluarnya tidak akan jauh-jauh dari model referensi tersebut. Kemudian ada juga MIT rule. MIT rule itu merupakan sebuah controller di mana terdapat sebuah variabel, biasanya variabel theta. Nah, theta ini nanti diturunkan lagi sehingga keluarlah variabel baru yang bernama gamma. Nah, nanti bisa dikontrol gamma. Untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan di Simulink. Bisa dilihat seperti ini untuk parameter-parameternya. Nah, ada tinggi tangki dan lain-lain sehingga keluarannya nanti kita kembali ke PT dan keluarnya Simulinknya seperti ini. Nah, untuk kasus yang pertama simulasi yaitu sistem adaptif tertutup di mana tidak ada variasi parameter, nanti tidak ada disturbance dengan rasio seperti ini yaitu B1-nya 1,3, B2-nya 0,6. Simulasi kedua dengan disturbance, simulasinya itu ada disturbance yaitu sebuah gangguan dengan amplitude 1,4, frekuensi 0,25. Pokoknya kita set sama ya kayak tadi yaitu set point 10. Oke, next is yang waktunya kita demo, kita langsung aja berpindah ke MATLAB ya. Ini ada MATLAB pertama, ada terakhir. Kita bahas satu persatu, ada set point. Nah, set point ini yaitu sebuah sinyal step. Nah, step time-nya 2 dan nilai value-nya 10. Kemudian masuk ke ini kontrol PID-nya ya. Di sini PID. Oh, di sini. Di sini ada transfer function untuk P-nya yaitu pada 1. Ini order 0, order 2 di D-nya. Maksudnya ada di D2 yaitu S kuadrat itu maksudnya. Kemudian dia itu masuk ke perkalian dot product dengan apa dikalikannya dengan error. Error dari apa? Error dari MRAC-nya tadi. Nah, di sini ada MRAC, core MRAC-nya di sini. Dimana dia membandingkan keluarannya ini, outputnya tadi, di sum dengan reference modelnya tadi yang telah didapat dari pemodelan. Lainnya juga dapat dari pemodelan. Nah, terus kan udah ditalikan. Nah, di sini dia di apa itu masuk ke MIT rule lah di sini. Ada gamma. Berdasarkan analisa kami, untuk gamma itu ketika semakin besar yaitu semakin jelek responnya. Atau terjadi gap antara respon steady state-nya dengan keluaran, bukan dengan set point. Maaf ya, itu untuk PID P sama semua.
ada bedanya di gamma, maksudnya bloknya sama. Kemudian ada tambahan di sini yaitu kami menambahkan sebuah gain. Nah, gain ini kami tambahkan karena berdasarkan dari papernya tadi tidak ada gain, tapi responnya itu malah tidak sampai mencapai ke set point-nya. Entah kami yang salah memasukkan sebuah rumusnya, tapi ketika saya tambah gain, dia agak ningkat sehingga responnya itu malah bagus sesuai dengan paper. Kita coba run ya. Bisa dilihat di sini yang pertama ada maaf lemot. Kita lihat di reference modelnya. Nah, di sini saya lihat bahwa responnya ada osilasi dikit ya. Di itu reference modelnya seperti itu. Kemudian errornya seperti apa sih? Kita lihat seperti ini. Itu udah lumayan bagus sih ya. Dari sini bagus. Nah, terus output dari juga sama, udah steady state meskipun ada osilasi keluaran dari PID MRA PID-nya. Kemudian dilihat ke plan outputnya. Ketika udah ada plan, nah berdasarkan plannya ini saya lihat bahwa ini ada set point warna biru dan yang kuning ini merupakan hasil keluarannya. Nah bisa lihat bahwa itu udah steady state ya, udah bagus. Ada satu ya, tidak ada osilasi, tidak ada apa itu overshoot juga. PID-nya pas, I-nya dia itu pas, tidak overshoot. Nah, kemudian yang kedua kita pindah ke untuk ini disturbance-nya ya. Kita coba langsung run saja. Nah, dia itu ada random disturbance-nya di sini sama kayak yang tadi ya. Sama kayak di parameter di papernya. Nah, di PID control. Ini sama, reference-nya sama. Kita lihat bahwa disturbance-nya di sini kayak gimana sih ketika udah ke output. Nah, di sini ada osilasi. Ini udah referensi kan, kita kalau referensinya terus tapi ada osilasi. Kemudian kita lihat error sinyalnya seperti apa sih. Oh, nah itu error sinyalnya seperti itu. Lumayan bagus ya sebenarnya. Kemudian kita lihat di plan outputnya. Nah, dia di sini udah bagus, dimana merah itu set point, biru disturbance. Nah, sini PID-nya pas, tidak P-nya bagus, dia langsung ke set point. I-nya juga tidak bagus, dia tidak overshoot. D-nya juga dia tidak mengambil osilasi, meskipun di sini ada dikit. Tapi ya itu faktor disturbance tadi sih. Sehingga MRI di sini sangat cocok untuk plan yang adaptif ya, perlu adaptif itu yang selalu berubah-ubah. Kemudian kita pindah lagi ke PPT ya. Nah, di penghujung video kami mengucapkan terima kasih atas attention-nya dari teman-teman. Kami harapkan dengan video ini teman-teman dapat terbantu untuk memahami tentang sistem kendali adaptif khususnya MRA-C, PID maupun dengan MIT rule. Sekian pesan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.